Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi secara virtual dalam agenda motivasi pagi. Anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz memulai agenda pada pagi hari ini, Ustadz mau mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga, selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Selain itu, lakukan protokol kesehatan, jalankan 4M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya, jaga iman, jaga imun. Ya, tingkatkan selalu kualitas iman dan kualitas imun. Dan tidak kalah pentingnya, selalu meningkatkan kualitas ilmu. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan tilawah Al-Quran. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran. Ya, ini 3 metode berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, yang pertama qiraatul Quran, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga tahfidul Quran. Kita masih menggunakan kitab yang sama, ya, kitab yang sama, yaitu Tibyan. Ya, kita akan membahas tentang keutamaan dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Anak-anakku sekalian, sudah tidak diragukan lagi, ya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia, bersumber dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, pada malam yang mulia. Ya, pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita mau melihat kemuliaan ini, dapat kita simpulkan bahwa apapun yang bersinggungan atau berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia, karena bersumber dari zat yang maha mulia, yaitu Allah, diturunkan kepada makhluk yang paling mulia melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, di hari yang paling mulia atau malam yang paling mulia, kemudian pada bulan yang paling mulia juga. Otomatis orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bagaimana berinteraksinya? Ya, sudah Ustadz ulang-ulang lagi, yaitu dengan qiraatul Quran, kemudian kedua tilawatul Quran, yang ketiga tahfidul Quran. Ya. Untuk yang dua materi, yaitu qiraatul Quran dan tilawatul Quran, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang tahfidul Quran. Apa saja keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita mau menghafalkan Al-Quran? Ya, di antaranya, ya, akan selamat, akan mendapatkan keselamatan. Selamat dari apa? Ya, dari apa saja yang membahayakan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan ini sudah masyhur, ya, sudah masyhur, sering kita dengar, ya, yaitu man hafidha 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima min ad-dajjal, man hafidha 10 ayatin, barang siapa yang hafal, hafidha 10 ayatin, 10 ayat, 10 ayat, min awwal suratil kahfi, dari bagian awal surat Al-Kahfi, yaitu ayat 1 sampai 10, atau dalam riwayat yang lain min akhir surat Al-Kahfi, 10 yang terakhir dari surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Masya Allah, padahal fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar sejak diciptakannya manusia. Fitnah Dajjal itu akan keluar pada zaman akhir, menjelang Yaumul Akhir, ya. Entah sekarang ini sudah keluar atau belum fitnah Dajjal itu. Masya Allah, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, ya, yang biasanya dibaca ketika setelah tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rasulullah sendiri berdoa dengan doa ini. Beliau berlindung dari fitnah Dajjal, dan doa ini diajarkan kepada umatnya, dianjurkan untuk dibaca oleh umatnya. Kenapa fitnah Dajjal ini sampai masuk dalam redaksi doa Rasulullah SAW, tidak redaksi fitnah-fitnah yang lain? Karena memang dahsyatnya fitnah Dajjal, ya. Bahkan kita tidak bisa, sulit untuk keluar, untuk selamat dari fitnah Dajjal ini, ya. Untuk pembahasan fitnah Dajjal ini, ya, insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Anak-anakku sekalian, kalau kita menghafal 10 ayat saja dari awal atau akhir surat Al-Kahfi, Allah sudah menyelamatkan kita dari fitnah yang terbesar. Lalu bagaimana kalau kita hafal 30 juz? Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat, akan selamat dari azab neraka. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, Innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Allah tidak akan mengadab hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Masya Allah. Ini suatu jaminan dari Rasulullah SAW. Orang yang hafal Quran,
itu tidak hanya selamat dari fitnah dunia, tapi juga selamat dari fitnah neraka, dari azab neraka. Bahkan ya, selain selamat dari masalah dunia, masalah akhirat, Allah juga akan mengangkat derajatnya. Allah juga akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat beberapa kaum, beberapa orang, beberapa golongan bihadzal kitab, dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Wa yadu'u bihi akharin, dan Allah juga akan merendahkan, menghinakan kelompok-kelompok yang lain. Dengan apa? Dengan Quran ini. Jadi Al-Quran ini merupakan barometer, alat ukur mana yang layak untuk mulia, mana yang layak untuk hina. Kemudian siapa yang Allah akan angkat derajatnya dengan Quran ini? Ya jelas, orang-orang yang berinteraksi, orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran, mau mentafakkuri Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, dan yang mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebaliknya, orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Quran ini adalah orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Jadi beruntung sekali bagi kita yang tiap hari qiraah Al-Quran, qiraatul Quran, tilawatul Quran, yang tiap hari kesibukannya tahfidul Quran. Karena apa? Ya, Allah angkat derajat kita. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Amin. Dan anakku sekalian, bahkan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi mau menghafalkan Al-Quran, derajatnya diangkat itu seperti derajatnya para nabi. Ya, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Di sini ada yang menafsirkan qara di sini adalah hafid atau hamil, yaitu hafal Al-Quran. Barang siapa yang hafal Al-Quran, faqad istadaraja an-nubuwwata baina jambayhi, maka dia naik ke derajatnya nabi, mendapat derajat kenabian. Bukan nabi ya, tapi derajatnya selevel dengan derajat nabi. Ghairu annahu la yuha ilaihi, hanya saja Al-Quran itu tidak diwahyukan langsung kepadanya. Ini orang-orang yang hafal Al-Quran, yang menghafalkan wahyu Allah. Derajatnya istadrajatan nubuwah, derajatnya itu selevel nabi. Karena apa? Karena sama-sama menanggung wahyu, sama-sama menanggung wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nabi itu menerima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril,
Sedangkan orang yang hafal Al-Quran, yang menerima wahyu itu dari Rasulullah SAW, yang memang itu warisan Rasulullah SAW. Derajatnya istadarajan nubuwah, derajatnya selevel dengan Nabi. Tapi bukan Nabi ya, bukan Nabi, cuma derajatnya selevel dengan Nabi. Masya Allah, ini derajat yang sangat tinggi ya. Tidak ada derajat yang melebihi derajatnya Nabi ya. Jadi Masya Allah, orang-orang yang hafal Al-Quran ya, apalagi dia mau mentadabburi Al-Quran, mau mentafakuri Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran ya. Jangan sampai ya, orang yang hafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keluhuran derajat para penghafal Al-Quran ini diinformasikan lagi oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya ya. Masya Allah, ini kabar gembira, banyak sekali kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para penghafal Al-Quran. Apa kabar gembira selanjutnya ya? Tadi Allah mengangkat derajatnya, Allah selamatkan. Nah ini ada lagi derajatnya, selain mendapat selevel dengan derajat kenabian, derajatnya adalah derajat surga tertinggi. Jadi penghafal Quran 30 juz itu derajatnya di surga adalah derajat yang paling tinggi ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yuqalu li sahibin Quran, dikatakan kepada sahibnya Al-Quran, orang-orang yang punya hafalan Al-Quran itu, Iqra warqa, Iqra, bacalah hafalanmu, warqa, dan naiklah. Jadi setiap satu ayat derajatnya naik, satu ayat derajatnya naik, sampai ayat yang terakhir minal jinnati wan nas, derajatnya di situ ya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, tempatmu di surga ini adalah inda akhir ayatin taqra'uha, pada ayat terakhir yang kau baca. Jadi kalau kita punya hafalan 1 juz ya, derajat kita derajat 1 juz. Kalau kita punya 2 juz ya, derajat kita mandek sampai di 2 juz itu, tidak bisa naik lagi. Kalau derajatnya 30 juz ya, itu sudah mentok, derajat yang paling tinggi ya, derajat 30 juz. Minal jinnati wan nas fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Masya Allah, semoga kita mendapatkan derajat yang paling tinggi di jannahnya Allah, di surganya Allah ya, bersama Rasulullah SAW tentunya ya. Anak-anakku sekalian, buktinya apa ya? Apakah kita itu akan di surga dengan hafalan Quran kita? Ya, jelas. Tadi sudah dijelaskan ya. Bahkan dalam hadits selanjutnya, mithlul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidhun lah ma'as safaratin kiramil bararah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ya. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa hafidhun lah, dan dia hafid, dia hafal dengan yang dibacanya itu, ma'as safaratin kiramil bararah, maka dia bersama dengan malaikat ya, malaikat yang mulia,
malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya di surga ya. Masya Allah. Ya. Banyak sekali anak-anak sekalian keutamaan menghafalkan Al-Quran ini. Ya. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu sudah otomatis mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah Ustadz jelaskan kemarin. Keutamaan membaca itu otomatis orang yang hafal Quran dia akan membaca terus. Jangankan sudah hafal, orang yang baru proses menghafalkan Al-Quran otomatis dia akan terus membaca sampai dia hafal. Masya Allah, pahalanya itu sudah sangat banyak. Satu hurufnya hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalih, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Masya Allah, satu huruf. Belum lagi yang lain-lain. Masya Allah, ini orang-orang para penghafal Al-Quran derajatnya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan pangkat di dunia, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan ini satu hadis yang panjang ya, apa yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran di akhirat utamanya ya. Kalau di dunia sudah pasti Allah muliakan, banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini ya. Apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan memuliakan para penghafal Al-Quran. Ini ada sebuah lagi-lagi kabar gembira lagi-lagi kabar gembira. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumil qiyamah. Al-Quran yalqa sahibahu akan menemui sahabatnya atau penghafalnya ya. Kapan akan ditemui? Yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika kuburnya terbelah. Ketika hari kebangkitan semua kuburan terbelah dan semuanya akan dibangkitkan, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Al-Quran sudah menunggu di atas kuburannya ya. Karrajulis syahib, seperti seorang laki-laki yang kurus, orang laki-laki yang kurus ya. Fayaqulu, kemudian Al-Quran ini berkata lahu, kepada orang atau sahibnya atau orang yang punya hafalan Quran, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Fayaqulu ma a'rifuk, orang tadi yang punya hafalan Quran menjawab ma a'rifuk, saya enggak kenal kamu. Fayaqulu, Al-Quran berkata lagi lahu, kepada sahibnya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Fayaqulu ma a'rifuk, saya enggak kenal kamu. Fayaqulu, maka kemudian Al-Quran berkata, ana sahibuk Al-Quran, saya ini temanmu, yaitu Al-Quran. Alladzi atma'tuka fil hawajiri wa ashartu lailaka, akulah yang membuatmu kehausan di siang hari dan engkau terjaga di malam hari, hanya karena membacaku, hanya karena berusaha untuk menghafalkanku, hanya karena berusaha untuk memahamiku, hanya karena untuk mempelajariku, engkau rela lapar haus di siang hari dan terjaga di malam hari, tidak tidur di malam hari. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, sesungguhnya pedagang itu berada di belakang barang dagangannya.
Ya, kalau ada meja, pedagang itu ada di belakang. Dan barang dagangannya itu pasti di depan. Ya, barang dagangannya itu di depan, pemilik dagangannya atau pedagangnya ada di belakang barang dagangan. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin. Dan pada hari ini engkau berada di belakangku. Saya ini barang daganganmu dan engkau adalah pedagang. Kamu di belakang saya saja. Saya yang di depan. Saya yang akan menghadapi apapun yang ada di depan. Masya Allah. Al-Quran. Ya. Dia akan memberi pertolongan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain ya. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada sahibnya, kepada temannya, kepada orang yang sering ngajak dia ngobrol, kepada orang yang sering mengajak dia ketemuan, kepada orang yang sering mengajak dia diskusi, kepada orang yang sering mengajak dia begadang di malam hari, kepada orang yang tiap harinya diajaknya ngobrol sampai lupa makan, sampai lupa minum, sampai lupa aktivitas yang lain. Dia tinggalkan aktivitasnya demi untuk berduaan dengan Al-Quran. Itu sahibnya. Fayu'tul mulka biyaminihi. Masya Allah. Kemudian dia diberikan apa? Kerajaan di tangan kanannya. Masya Allah. Ya. Wal khulda bishimalihi. Dan kekekalan di tangan kirinya. Keabadian diberikan di tangan kirinya. Wa yudu'u ala ra'sihi tajul waqar. Dan diletakkan di atas kepalanya tajul waqar. Masya Allah. Mahkota apa ya? Mahkota keindahan, mahkota kemuliaan. Tajul waqar, mahkota kemuliaan dipakaikan kepadanya. Kemudian wa yuksa walidahu hullataini. Kemudian kedua orang tuanya, bukan cuma dia, kedua orang tuanya dipakaikan hullataini, dua perhiasan. Masya Allah. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Yang ahli dunia itu tidak bisa menilainya. Masya Allah. Tak terbuat dari apa? Kalau terbuat dari intan mungkin masih bisa dinilai ya. Terbuat dari mutiara masih bisa dinilai. Kalau ini la yuqawwamu, tidak bisa dinilai ya. Dua perhiasan ini tidak bisa dinilai oleh ahli dunia. Nilainya Masya Allah tidak sebanding dengan dunia ini. Fayaqulani, kemudian kedua orang tuanya berkata, bingung ya, berkata, bima kusina hadhi. Kenapa kami dipakaikan perhiasan seperti ini? Ini ada apa ini? Ya. Fayaqalu, maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, bi akhli waladikuma al-Qur'ana. Ini disebabkan karena anakmu mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran ya. Bi akhli waladikuma al-Qur'ana. Ini disebabkan oleh karena anakmu mau mempelajari Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran. Tsumma yuqalu lahu. Ya. Kembali lagi kepada orang yang hafal Al-Quran tadi, dikatakan kepadanya, yuqalu lahu iqra. Bacalah. Nah, bacalah hafalanmu. Ya, karena di sana tidak ada mushaf ya. Adanya hafalan. Iqra, bacalah hafalanmu. Wa su'ada fi darajatil jannah. Ya. Dan naiklah ke tingkat-tingkat surga. Ya. Wa su'ada fi darajatil jannah, dan naiklah di tingkat-tingkat surga. Masya Allah.
Ya seperti hadis yang sebelumnya tadi, iqra warqa, bacalah dan naiklah. Ya. Sini iqra was'ad fi darajatil jannah, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga itu. Wa ghurafiha, dan di kamar-kamarnya itu. Lihat itu kamar-kamarnya ya. Fahuwa fi su'udin, kemudian dia terus naik. Madama yaqra'u, selama dia masih membaca ayat itu, ayat Quran itu ya. Selama dia masih membaca, masih terus naik. Halan kana au tartila, baik dia membacanya dengan cepat, au tartila, atau membacanya dengan tartil. Ini, Masya Allah, ini derajat apa lagi yang lebih tinggi dari ini? Kayaknya sudah tidak ada derajat yang lebih tinggi dari ini ya. Sudah tidak ada derajat lagi yang lebih tinggi dari derajat kenabian yang diperoleh oleh para penghafal Al-Quran, pembawa wahyu Allah, pemegang panji-panji Allah. Tidak ada derajat lagi yang melebihi derajat para penghafal Al-Quran 30 juz. Karena derajat tertinggi adalah inda akhir ayatin, pada ayat yang terakhir dibaca ya. Jadi kalau mungkin yang lain masuk surga itu ya derajatnya surga yang biasa ya. Tapi kalau para penghafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah, dia pasti akan menepati surga yang paling tinggi ya. Dan pastinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang hafal 30 juz ya. Jadi kalau pengen bersama Rasulullah, maka hafalkanlah Al-Quran sebanyak 30 juz ya. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kesempatan kali ini tidak banyak yang Ustadz sampaikan, karena mohon maaf Ustadz tidak begitu sehat ya. Ya mohon doa anak-anak sekalian, semoga Ustadz diberi kesehatan ya, untuk bisa beraktivitas seperti biasanya ya, untuk bisa lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa terus istiqomah bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran ya. Ustadz mohon doa anak-anak sekalian. Tayyib anak-anakku sekalian, jangan lupa absen ya, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Di kolom komentar tuliskan nama, kelas, dan tema kita pada hari ini ya. Jangan lupa absen. Anak-anakku sekalian, Ustadz cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, dan sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum alaikum al-khata' wal nisyan, wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.